Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban saya tentang tugas pengganti UTS defisiensi kimia analitik. Ada dua studi kasus di sini. Pada studi kasus yang pertama, yaitu pemisahan Cu12 dari Fe12. Pada soal tertulis legit hasil pelindian PCB menggunakan aqua regia mengandung konsentrasi Cu12 sebesar 0,2 molar dan konsentrasi Fe13 sebesar 0,05 molar. Kemudian pH awalnya mendekati 0. Menggunakan data KSP FeOH3 sebesar 2,8 kali 10 pangkat min 39 dan KSP CuOH2 sebesar 2,2 kali 10 pangkat minus 20, maka saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang ada pada studi kasus A. Pada pertanyaan pertama tentang fungsi aqua regia dalam proses pelarutan logam PCB. Aqua regia itu adalah campuran antara HCl dan HNO3 dengan perbandingan 3:1. Dalam aqua regia, HNO3 dan HCl punya perannya masing-masing, yaitu untuk HNO3 tugasnya adalah untuk mengoksidasi PCB untuk menghasilkan ion Fe13 dan Cu12. Kemudian HCl berfungsi untuk membentuk kompleks yang stabil, yaitu FeCl4- dan CuCl42-, sehingga ion Fe13 dan Cu12 itu akan tetap larut dan tidak membentuk endapan dengan OH-. Kemudian, selain itu, fungsi aqua regia adalah menjaga suasana larutan agar tetap asam, bertahan pada pH kurang lebih 0. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu tentang penentuan pH pada saat mulai terjadi pengendapan FeOH3 dengan menggunakan data KSP dari FeOH3 sebesar 2,8 kali 10 pangkat minus 39. Maka akan saya tulis dulu reaksinya di sini FeOH3 menjadi Fe3+ dan 3OH-. Kemudian rumus dari KSP-nya akan menjadi konsentrasi Fe3+ dikali konsentrasi OH- pangkat 3. Maka dari persamaan ini, konsentrasi OH- akan sama dengan akar pangkat 3 dari KSP dibagi Fe3+. Nah, kita masukkan angkanya, KSP-nya tadi 2,8 kali 10 pangkat minus 39, kemudian konsentrasi Fe13 diketahui di awal sebesar 0,05 molar, sehingga didapatkan konsentrasi dari OH- sebesar 3,8 kali 10 pangkat minus 13 molar. Kemudian, setelah kita dapatkan nilai OH-, kita perlu tahu juga bahwa di dalam larutan itu juga terjadi reaksi 2H2O menjadi H3O plus OH- dengan nilai Kw tetapan kesetimbangan air sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 14. Sehingga rumus dari Kw-nya bisa kita tulis akan sama dengan konsentrasi H3O plus dikali konsentrasi OH-. Sehingga konsentrasi H3O plus akan sama dengan Kw dibagi konsentrasi OH-. Dimasukkan angkanya, Kw-nya 1 kali 10 pangkat min 14, kemudian OH-nya sebesar tadi yang kita dapatkan 3,8 kali 10 pangkat minus 13. Sehingga diperoleh nilai H3O plus akan sama dengan 2,6 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian setelah diketahui, maaf, sebentar. Setelah diketahui nilai H3O plusnya sebesar 2,6 kali 10 pangkat min 2 molar, maka kita bisa mencari nilai pH-nya. pH akan sama dengan minus log konsentrasi H3O plus. Kita masukkan angkanya sehingga didapatkan pH pada saat mulai pengendapan FeOH3 senilai 1,6. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 3 adalah penentuan pH saat mulai terjadi pengendapan CuOH2. Dengan menggunakan cara yang sama seperti FeOH3, maka kita tuliskan dulu reaksinya. CuOH2 akan menjadi Cu2 plus 2OH-. Kemudian nilai KSP-nya adalah 2,2 kali 10 pangkat minus 20. Kemudian kita tuliskan rumus KSP-nya akan sama dengan
Konsentrasi Cu2+ dikali konsentrasi OH- dipangkatkan 2, karena di sini koefisiennya 2. Kemudian untuk mencari nilai OH minusnya, maka rumus ini kita konversi menjadi akar pangkat 2 KSP dibagi konsentrasi Cu2+. Kita masukkan angkanya, KSP-nya diperoleh dari sini, 2,2 kali 10 pangkat minus 20. Kemudian 0,20 molar ini adalah konsentrasi Cu2+ yang diketahui di soal. Sehingga diperoleh nilai OH minusnya, konsentrasi OH minusnya senilai 3,3 kali 10 pangkat minus 10 molar. Setelah itu, nilai OH minus ini nanti kita akan masukkan kepada persamaan Kw sama dengan H3O plus dikali konsentrasi OH minus. Sama seperti yang di FeOH3 tadi. Nah, di sini karena kita mencari konsentrasi H3O+ ya, karena kita mau mencari pH-nya gitu ya, maka rumus ini akan menjadi Kw per konsentrasi OH-. Dimasukkan nilainya, Kw-nya 1 kali 10 pangkat min 14, OH-nya tadi yang sudah kita peroleh 3,3 kali 10 pangkat min 10, sehingga diperoleh konsentrasi H3O-nya H3O plusnya akan sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5 molar. Sehingga nilai pH-nya di sini min log H3O plus ketemu 4,5. Jadi pH pada saat mulai terjadi pengendapan CuOH2 adalah pada saat pH 4,5. Kemudian pertanyaan yang keempat adalah penentuan rentang optimum pemisahan Fe3+ dari Cu2+. Nah, untuk Untuk pertanyaan nomor 4 ini saya menggunakan bantuan Excel gitu ya. Jadi saya variasi pH-nya mulai dari 1,6. Kenapa 1,6? 1,6 ini adalah tadi pada saat FeOH3 mulai mengendap. Ya, pH pada saat FeOH3 mulai mengendap 1,6. Kemudian seharusnya saya variasi sampai 4,5. pH pada saat CuOH2 mulai mengendap. Tapi kita akan cari pH di mana Fe-nya itu sudah mulai mengendap semua. Jadi nanti Fe-nya akan berbentuk padatan, kemudian Cu-nya akan masih berbentuk ion Cu2+. Gitu ya. Jadi di sini saya variasi 1,6 sampai 3,5. Nah, ketika pada pH 1,6, maka nilai H3O plusnya adalah 0,025 sekian. Ya, ini didapat dari 10 pangkat minus pH. Gitu ya. Nah, kemudian kalau konsentrasi H3O plusnya diketahui, maka kita akan mencari nilai OH minusnya. Nah, nilai OH minusnya ini didapat dari tadi. Berarti Kw per dari sini ya, Kw per konsentrasi H3O plus ya, karena kita mau mencari OH minnya. Nah, OH minnya di sini ketemu 3,98 kali 10 pangkat min 13. Kemudian di sini kita bisa cari juga konsentrasi Fe3 plusnya. Dapat dari mana? Dari rumus KSP sama dengan konsentrasi Fe3 plus dikali konsentrasi OH minus pangkat 3. Jadi kalau KSP-nya sudah ada, sudah diketahui, kemudian OH minnya diketahui konsentrasinya, maka kita bisa mencari nilai konsentrasi Fe3+ yang ada di dalam larutan. Nah, di sini diketahui 4,44 kali 10 pangkat min 2. Sehingga kita bisa menghitung persen Fe yang mengendap. Dari mana persen Fe yang mengendap ini? Dari eh, Fe total, konsentrasi Fe total dikurangi Fe3+ yang masih ada di larutan dibagi dengan Fe totalnya. Maka pada pH 1,6, persen Fe yang mengendap adalah 11,25. Kita variasi terus dengan perhitungan yang sama sehingga didapatkan pada saat pH 3, persen Fe yang mengendap itu 99,99%. Jadi bisa dikatakan pada pH 3 itu seluruh Fe sudah mengendap sehingga Cu2+ masih ada dalam bentuk larutan karena dia akan mengendap pada pH 4,5.
Ya, jadi di sini berdasarkan hasil perhitungan di atas, rentang optimum pemisahan Fe13 dari Cu12 adalah pada pH 3 sampai 3,5. Karena pada pH tersebut Fe yang mengendap adalah sebesar 99,90% sampai 100%. Sedangkan Cu masih terlarut dan akan mulai mengendap pada pH lebih dari 4,5 sesuai perhitungan yang telah dilakukan, gitu. Nah, di sini kenapa ada angka 3,02? Nah, ini saya mencari mulai dari pH berapa sih si Fe ini mulai mengendap 100%. Nah, ketemulah pH-nya 3,02. Jadi seharusnya kalau mau mengendap semua Cu-nya itu pH-nya 3,02. Tapi kalau pada praktisnya itu kan agak susah ya mencari nilai 3,02 karena biasanya digunakan kertas pH universal. Jadi bisa kita Mmm, apa, perkirakan atau kita setting pH-nya itu di pH 3 untuk lebih amannya gitu. Kenapa bukan pH 3,5 atau 4 gitu, karena itu menjadi lebih dekat dengan pH pada saat Cu12 mulai mengendap. Jadi kita spare, di rentang pH yang aman pada saat Cu sudah mengendap semua dan Fe sudah mengendap semua dan Cu masih dalam larutan, gitu. Kemudian, soal nomor 5 adalah penentuan kebutuhan NaOH 1 molar untuk mencapai pH optimum 3,02. Kenapa di sini 3,02? Karena tadi berdasarkan perhitungan di Excel, 3,02 ini adalah pH pada saat si Fe sudah mengendap 100%. Jadi by perhitungan saya menghitungnya 3,02. Jadi jumlah mol NaOH yang dibutuhkan seluruhnya untuk mengendapkan FeOH2 itu ada FeOH3 itu ada 2. Yang pertama jumlah mol NaOH yang dibutuhkan untuk menaikkan pH dulu dari pH 0 menjadi pH 3,02. Jadi pH awalnya kan 0 ya. Jadi kalau pH awalnya 0, maka H3O plusnya itu adalah 1 molar. Nah, pH optimum yang diinginkan adalah 3,02. Sehingga H3O plusnya nanti adalah 0,000955 atau 9,55 kali 10 pangkat min 4 gitu ya. Kemudian misalkan volume larutan yang kita punya itu adalah 1 liter, maka jumlah mol H3O plus yang harus dinetralkan adalah 1 dikurangi 0,000955 sehingga ketemulah NH3O yang harus dinetralkan adalah 0,999 mol, gitu ya. Kenapa di sini molar kok tiba-tiba jadi mol? Karena molar itu kan mol per liter ya. Jadi kalau misalnya di sini volumenya 1 liter, maka 1 molar bisa, adalah sama dengan 1 mol, gitu. Kemudian, eee, kalau misalnya di sini ya dari, reaksi H2O menjadi H3O plus OH min, di sini harusnya maaf ini 2H2O, maka NOH minusnya akan sama dengan N dari H3O plusnya. Nah, NH3O plusnya itu sudah kita dapat dari perhitungan tadi ya 0,999 mol. Kemudian NaOH yang dibutuhkan lagi adalah NaOH untuk mengendapkan Fe13. Nah, ini ada reaksinya tadi ya, FeOH3 menjadi Fe3 plus 3OH min. Jadi NOH minus yang dibutuhkan untuk mengendapkan Fe3 plus itu adalah 3 kali dari mol Fe3 plus. Jadi 3 kali 0,05 mol, ketemulah 0,15 mol. Nah, ini 0,05 mol itu dapat dari mana? Ini diketahui di soal ya bahwa konsentrasi Fe3 plus itu 0,05 molar karena tadi asumsinya volume larutannya 1 molar, maka di situ akan ada 0,05 mol Fe3 plus ya. Nah, untuk jumlah NaOH total yang diperlukan berarti eh, mol NaOH yang dipakai untuk menaikkan eh, pH dan mol yang dibutuhkan untuk mengendapkan Fe3 plus sehingga ketemulah mol total NaOH-nya sama dengan 1,149 mol. Nah, kalau
molaritas NaOH-nya 1 molar, maka VNaOH-nya yang dibutuhkan adalah N per molar ya, N per molaritas. Jadi 1,149 mol dibagi 1 mol per liter, ketemulah 1,149 liter. Jadi dibutuhkan volume NaOH 1,149 liter untuk mengendapkan FeOH3. Kemudian pertanyaan yang keenam adalah diagram alir proses pemisahan CO2+ dari Fe3+. Jadi tadi di awal kita punya licit PCB yang mengandung CO2+ dan juga Fe3+. Nah, kemudian kita tambahkan NaOH sedikit demi sedikit sambil dipantau perubahan pH-nya. Bisa dengan menggunakan pH meter atau bisa dengan menggunakan kertas pH universal. Nah, nanti FeOH3 itu akan mulai mengendap pada pH sekitar 1,6. Kemudian kita masih tambahkan lagi NaOH-nya hingga pH sekitar 3. Nah, pada pH 3 ini FeOH3 akan mengendap 100%. Kemudian CO2 plusnya masih tetap larut. Sehingga nanti kita akan mendapatkan endapan dan juga larutan gitu ya. Nah, nanti akan difilter dengan kertas saring, FeOH3-nya akan tertinggal pada kertas saring, kemudian filtratnya itu nanti yang lewat itu mengandung CO2+. Jadi, kalau kita ingin memperoleh Fe3+-nya kembali, maka endapan FeOH3 yang tadi tertinggal di kertas saring dilarutkan kembali dalam asam kuat seperti HCl atau HNO3. Atau kalau misalnya kita mau mendapatkan Cu-nya dalam bentuk padatan, nah itu bisa kita elektrolisis atau dengan menggunakan metode yang lain. Nah, itu adalah jawaban saya untuk studi kasus A. Kemudian sekarang kita masuk ke studi kasus B tentang buffer asam diprotik H2C2O4. Nah, pada soal diketahui pKa 1-nya adalah 1,25 dan pKa 2-nya adalah 4,14. Nah, dari nilai pKa 1 dan pKa 2, nanti kita bisa mencari nilai Ka 1 dan Ka 2-nya dengan rumus 10 pangkat minus pKa gitu ya. Nah, kalau pKa 1-nya sekian, maka Ka 1-nya ketemu 5,62 kali 10 pangkat min 2. Kemudian pKa 2-nya 4,14, ketemu Ka 2-nya 7,24 kali 10 pangkat min 5. Nah, diketahui juga bahwa larutan 0,1 molar asam oksalat 100 mili. Nah, dari data ini kita bisa tahu bahwa formal concentration-nya adalah 0,1 molar, kemudian volume larutannya adalah 100 mili, 100 ml atau 0,1 liter. Kemudian target pH buffernya adalah pada pH 4,5. Nah, pada pH 4,5 ini H plusnya sama dengan 10 pangkat minus 4,5 didapatkanlah 3,16 kali 10 pangkat min 5. Nah, di sini saya buat permisalan ya, jika H2C2O4 itu sama dengan H2A, jadi ion C2O4-nya saya ganti menjadi A. Maka reaksi yang pertama pada pKa 1 yang terjadi adalah H2A reversible menjadi H plus plus Ha plus, Ha minus. Dia akan melepaskan satu proton dulu, membentuk Ha minus. Maka Ka 1-nya rumusnya akan sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi Ha minus dibagi dengan konsentrasi H2A. Kemudian pada pKa 2 yang terjadi reaksinya adalah Ha minus reversible menghasilkan satu lagi proton H plus dan ion A2 minus, sehingga rumus Ka2-nya akan sama dengan konsentrasi H plus dikali konsentrasi A2 minus dibagi konsentrasi Ha minus. Kemudian pada pertanyaan yang pertama adalah prinsip kerja sistem buffernya. Pada pH 4,5, ya tadi di soal pH targetnya itu kan 4,5 ya. Pada pH 4,5 nilai pH tersebut lebih tinggi dari pKa 1. pKa 1-nya tadi kan adalah 1,25.
Artinya, sebagian besar H2A itu sudah terionisasi menjadi Ha-. Reaksi satunya sudah full terjadi, yang ada adalah Ha-. Kemudian pada pH 4,5 ini mendekati nilai pKa2, yaitu tadi 4,14. Reaksi yang lebih dominan berjalan adalah reaksi keduanya, yang ini Ha- bolak-balik H plus A2-. Artinya, spesies yang dominan dalam sistem tersebut itu adalah Ha-, H+, dan A2-. Nah, pada kondisi tersebut akan tercipta larutan buffer, yaitu larutan yang dapat mempertahankan harga pH dengan adanya penambahan sedikit asam ataupun basa. Nah, spesies Ha- di dalam sistem buffer tadi akan berperan sebagai asam jika ada penambahan sedikit basa ke dalam larutan buffer. Jadi kalau ditambahkan basa ke dalam larutan buffernya, maka basanya akan bereaksi dengan Ha-. Sedangkan spesies A2- akan berperan sebagai basa jika ada penambahan sedikit asam ke dalam larutan buffer. Nah, ini adalah reaksinya ya. Jadi kalau ada basa yang masuk, dia akan bereaksi dengan Ha- membentuk A2-, kemudian A2- akan bereaksi dengan penambahan asam menghasilkan Ha-. Jadi sistemnya tetap terjaga, spesies yang dominannya A- dan juga A2- dan Ha-. Kemudian pertanyaan yang kedua, penentuan nilai A2- per Ha-, jadi perbandingan konsentrasi A2- dan Ha- menggunakan persamaan Henderson-Hasselbalch. Nah, di sini rumus dari Henderson-Hasselbalch ini eh, pH sama dengan pKa2 plus log A2-, konsentrasi A2- per konsentrasi Ha-. Kenapa dipakai yang pKa2? Karena A2- dan Ha- ini ada pada reaksi kedua yang pakai pKa2. Nah, maka dari rumus ini log A2-, log konsentrasi A2- per konsentrasi Ha- akan sama dengan pH-nya dulu dikurangi dengan pKa2, ketemulah 0,36. Nah, kemudian kalau lognya tadi, maaf sebentar, lognya tadi ketemu 0,360, maka nilai perbandingan konsentrasi A2- per Ha- akan sama dengan 10 pangkat 0,360, sehingga ketemulah 2,29. Jadi rasio antara konsentrasi A2- dibandingkan konsentrasi Ha-nya sama dengan 2,29 banding 1. Kemudian penentuan jumlah mol spesies Ha- dan A2-. Nah, tadi di awal kan sudah maaf sebentar, yang ini ya, pada reaksi pertama rumus Ka1-nya seperti ini, pada reaksi yang kedua rumus Ka2-nya seperti ini. Nah, pada Ka1 sama dengan H plus dikali Ha- dibagi H2A, kita bisa mencari nih konsentrasi dari Ha-nya. Ya, dikonversi menjadi seperti ini rumusnya. Ha- akan sama dengan Ka1 dikali H2A dibagi H plus. Kemudian Ka2-nya juga sama. Ka2-nya kan tadi rumusnya H plus dikali A2- dibagi konsentrasi Ha-, maka kita bisa mencari konsentrasi A2-nya dari Ka2 dikali Ha- dibagi dengan H+. Nah, karena tadi kita tahu Ha-nya itu sama dengan ini, maka kita masukkanlah ke sini. Ya, jadi diperoleh A2-nya akan sama dengan Ka1 dikali Ka2 dikali H2A dibagi H plus kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menuliskan formal konsentrasinya itu akan sama dengan konsentrasi dari H2A ditambah konsentrasi dari Ha- ditambah konsentrasi dari A2-. Jadi di sistem itu ada ion apa saja itu kita eh, kita masukkan F-nya. F-nya sama dengan ini gitu. Nah,
F-nya akan sama dengan H2A plus ditambah, nah HA minusnya ini dimasukkan ke sini ya, sehingga tergantikan menjadi ini, tersubstitusi menjadi ini. A2 minusnya juga dimasukkan ke sini, sehingga tersubstitusi menjadi ini. Kemudian F-nya akan sama dengan, ini H2A-nya akan saya keluarkan, H2A-nya akan saya keluarkan, ini ada H2A, 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 saya keluarkan sehingga tinggal 1 plus H2A dikali 1 plus Ka1 per H plus Ka1 Ka2 dibagi konsentrasi H plus kuadrat. Nah, HA2-nya akan sama dengan F dibagi dengan ini, ya, di sini. Kemudian kita masukkan angka-angkanya. F-nya ini tadi diketahui di awal ya, konsentrasi dari H2C2O4-nya 0,1. Kemudian dibagi dengan 1 plus Ka1-nya kita masukkan, H plus-nya kita masukkan, tadi sudah kita cari di awal. Kemudian Ka1-nya dimasukkan lagi, Ka2-nya juga, H plus-nya dimasukkan, sehingga ketemulah konsentrasi H2A sebesar 1,71 kali 10 pangkat minus 5 molar. Nah, dari sini kita bisa menentukan HA minus dan A2 minusnya. Konsentrasi HA min dan konsentrasi A2 minnya. Nah, konsentrasi HA minnya ini tadi kita peroleh dari sini. Ini ya, Ka1 dikali H2A dibagi konsentrasi H plus. Kita masukkan angka-angkanya. Ka1 sudah diketahui, kemudian H2A-nya ini, H plusnya sudah kita cari di awal tadi, sehingga ketemulah konsentrasi dari HA minusnya adalah 3,04 kali 10 pangkat minus 2 molar. Kemudian konsentrasi A2 minnya itu tadi sudah kita tulis di awal juga yang ini. Ini ya, yang ada H2A-nya saja kita masukkan nanti. Ka1 kali Ka2, sorry, kita pakai yang ini aja. Ya, jadi di sini Ka2 dikali HA min dibagi konsentrasi H plus. Nah, Ka2-nya sudah diketahui, konsentrasi HA minnya kita masukkan yang ini saja. Yang ini, kemudian H plusnya sudah kita cari di awal. Sehingga ketemulah nilai A2 minnya 6,96 kali 10 pangkat min 2 molar. Selanjutnya, karena yang ditanyakan tadi adalah jumlah molnya, maka kita konversi si molaritas ini menjadi mol. NH- akan sama dengan eh, ini molaritas dikali volume ya, M kali V. Molaritasnya itu yang ini, molaritasnya si Ha- dikali dengan V-nya. Tadi di awal di soal diketahui V-nya 0,1 liter. Sehingga ketemulah N-nya Ha- sebesar 3,04 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian jumlah molnya A2 min akan sama dengan konsentrasinya A2 min dikalikan dengan volumenya, sehingga ketemulah 6,96 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian selanjutnya volume NaOH yang diperlukan untuk mencapai pH 4,5. Larutan awalnya itu adalah larutan 0,1 molar asam oksalat 100 ml ya. Jadi ada dua reaksi ya kalau misalnya kita tambahi H2O, mohon maaf sampai di mana tadi? Oke, ini ya H2A plus OH minus, reversible HA min plus H2O, kemudian H2A-nya ditambah 2 OH minus akan menghasilkan A2 min plus 2 H2O. Jadi NOH total yang diperlukan adalah N untuk membentuk HA ini ya, NOH yang dipakai untuk membentuk Ha minus, kemudian NOH yang dipakai untuk membentuk A2 minus. Jadi 1 kali NHA plus ditambah 2 kali Na2 minus ya. Kemudian kita masukkan tadi ketemu ya sudah N-nya dari Ha minus dan A2 minusnya sudah ketemu, tinggal kita masukkan ketemulah NOH totalnya sebesar 1,69 kali 10 pangkat min 2 mol. Kemudian VOH total yang diperlukan atau VNaOH yang VNaOH total yang diperlukan berarti mol dibagi dengan molaritasnya sehingga ketemulah
16,9 mililiter atau 1,69 kali 10 pangkat min 2 liter, gitu. Nah, pertanyaan yang kelima, pengaruh pH terhadap spesiasi oksalat dan kapasitas buffer. Nah, ini pada saat pH lebih kecil dari pKa 1, spesial dominan adalah H2C2O4 sebagai asam lemah. Kemudian ketika pH mendekati pKa 1, pKa 1-nya tadi 1,25, spesi H2C2O4 dan HC2O4 minus perbandingannya adalah 1:1 atau 50%, 50%. Nah, di sini akan ada sistem buffer dengan pasangan H2C2O4 dan HC2O4 minus. Kapasitas buffer ini bekerja pada pH 1,25 plus minus 1. Ini dari persamaan Henderson-Hasselbalch. Kemudian pada pH antara 2,25 dan pKa 2, spesi yang dominan adalah HC2O4 minus. Kemudian ketika pH mendekati mohon maaf ini pKa 2 ya. pH mendekati pKa 2, spesi HC2O4 minus banding C2O4 2 minus itu adalah 1:1. 50%, 50%. Nah, ini adalah sistem buffer dengan pasangan HC2O4 minus dan C2O4 2 minus. Kapasitas buffer maksimalnya bekerja pada pH 4,14 plus minus 1. 4,14 ini pKa 2 ya. Kemudian pada pH di atas 5,14, nanti spesi C2O4 2 minusnya semakin dominan sehingga kapasitas buffernya menurun. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari jawaban saya untuk tugas pengganti UTS, studi kasus A dan studi kasus B. Terima kasih.